Hai para Journeys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Ya para Journeys yang luar biasa, pada kesempatan ini kita bertemu dalam Journey kita kali ini. Journey kita kali ini merupakan lanjutan dari Journey yang lalu part 1. Sekarang kita berada di Tongkonan Lempe. I Love Lempe merupakan salah satu lokasi daripada negeri di atas awan. Ya, jadi kali ini kita berada di Lolai guys ya, dan kita berada di Tongkonan Lempe merupakan salah satu lokasi. Ya, di sini guys, jangan lupa lihat video part satunya ya. Kita bahas tentang perjalanan menuju Lolai ini. Sekarang kita sudah di Tongkonan Lempe. Nah, di sini banyak spot guys untuk bisa bersuah foto bersama teman-teman yang datang ya. Namun kali ini kita lihat situasinya bahwa ternyata ini mirip negeri dalam awan ya. Ya, karena biasanya awannya cantik guys, seperti gambar di bawah ini ya. Mantap. Oke guys. Ya, kali ini Bocil juga tidak mau kalah untuk beraksi. Bagaimana negeri di atas awan ini memberikan pesona, walaupun situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan biasanya guys ya. Karena biasanya kalau pagi hari, dan ini juga sudah siang, tadi pada part sebelumnya kita lihat banyak pengunjung, karena ini sudah sekitar jam 8:30 ya. Tapi situasi berawan, jadi banyak pengunjung yang sudah kembali ke kota Rantepao. Nah, kita lihat si Bocil lagi mau action guys ya. Dia akan naik di perahu-perahu, namun saya sampaikan harus hati-hati karena ini berada di tebing guys ya. Ya, tentu kita harus mengawasi dan tentu harus hati-hati juga karena ini betul-betul posisi berada di tebing ya. Tapi kita juga tidak bisa membuat anak-anak untuk selalu ketakutan, jadi tetap kita support dengan segala pengawasan yang ada guys ya. Hari ini semakin luar biasa dengan melihat situasi di Lempe ini, walaupun berawan namun tetap cantik ya di dalam awan. Biasanya kalau pas awannya lagi cantik-cantik, maka kita akan berada di berada di atas awan guys. Ya, bagaimana sih merasakan di atas awan guys ya? Betul-betul di atas awan atau gimana ya? Ya, para jurnalis, sejauh mata memandang yang kelihatan hanya awan, karena ini kelihatan bahwa suasana berawan. Biasanya pada view yang bagus itu kita ini setara, sejajar dengan awan dalam berbentuk mirip daratan ya guys ya. Nah, ini bukan tembok putih tapi awan. Nah, si Bocil lagi beraksi dengan segala macam gaya jempol ya. Ya, jadi guys, memang view seperti ini sekarang di Tongkonan Lempe yang merupakan salah satu spot negeri di atas awan, karena di Lolai ini ada beberapa lokasi yang menjadi spot dari negeri di atas awan. Ya, ini bagikan tembok putih tapi bukan tembok putih guys ya. Ini adalah awan putih yang menyelimuti Lolai. Nah guys, inilah suasananya berawan. Oke guys, saya kira untuk kegiatan kita di Tongkonan Lempe atau negeri di atas awan ini cukup. Mungkin kita akan makan-makan dulu. Ya, maksudnya makan-makan yang dibawa ya. Tadi kita sempat beli nasi kuning dengan segala macam jenisnya. Ya, paling tidak bisa untuk mengisi perut ya guys. Sebelum kita lanjut lagi, karena suasana di Tongkonan Lempe atau Lolai ini cukup sangat dingin, bisa dikatakan sangat dingin karena memang berada di ketinggian di atas 1500 mdpl ya guys. Nah, kita ini akan mencari lokasi untuk bisa makan bekal ya. Inilah perjuangan guys. Untuk mereview berbagai tempat di Toraja dengan segala peralatan yang ada. Yang penting semangat selalu memberikan informasi dan konten-konten yang bermanfaat bagi para jurnalis semua. Sehingga tentu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kita lepas dulu kos tangan guys. Setelah itu kita minum air dan sebagainya ya guys, supaya tubuh ini bisa kuat dan sehat dalam melakukan segala aktivitas.
Ya, jadi teman-teman, di negeri di atas awan ini tersedia berbagai fasilitas, termasuk teman-teman yang mau ngopi-ngopi, semua ada. Ya, kalau si bocil ini suka makan nasi kuning kayaknya, sehingga bawa nasi kuning sendiri ya. Walaupun tadi di rumah kita sudah minum kopi dan sebagainya. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Kita tinggalkan Tongkonan Lempe. Kita akan menuju ke salah satu lokasi, termasuk daerah Pongtorra, Batara House, dan termasuk di Pomadatu. Kita akan menuju ke sana guys. Perjalanan tetap dibayang-bayangi oleh awan yang menyelimuti negeri di atas awan. Perjalanan ini tentu sangat memberikan adrenalin bagi teman-teman yang baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4, karena jalannya sudah cukup mulus ya guys untuk dilewati dari segala jenis kendaraan, kecuali pesawat ya belum teman-teman. Oke, kita sudah sampai di persimpangan. Di samping kanan kita itu adalah puskesmas ya, puskesmas Kepala Pitu. Kepala Pitu artinya pitu kepalanya, masa ada puskesmas pitu kepalanya, maksudnya namanya guys ya Kepala Pitu ya. Mungkin ada makan dari Kepala Pitu, tapi mungkin kita tidak review hari ini. Yang jelas kita akan menuju daerah arah Pongtorra, yang merupakan salah satu spot yang biasa dimanfaatkan untuk berkemah bagi teman-teman yang mau. Termasuk hari ini kita akan spill tentang Batara House yang ada di daerah dekat dengan, biasanya dulu daerah Topinus ya. Nah, sekarang sudah ada Batara House, ada di Pomadatu, ada di Pomelo Pindan ya. View-nya tetap asik guys, walaupun berawan. Toraja akan selalu memberikan pesan dan kesan yang mendalam tentang alam, dengan pegunungan yang begitu memberikan pesona, sawah yang bersusun-susun, termasuk Tongkonan. Semua daerah titik di Toraja adalah wisata, sehingga kehadiran para jurnalis di Toraja akan memberikan warna tersendiri perjalanan journey dimanapun kita berada. Indonesia kaya akan segala macam wisata guys ya, termasuk wisata budaya, wisata alam, dan sebagainya. Demikian juga Toraja sangat spesifik, baik itu wisata budaya, wisata alam, maupun wisata hal-hal yang lain. Nah ini guys, di sini viewnya lu tetap dengan bayang-bayang awan. Ya, kita berhenti sedikit guys ya untuk review bagaimana situasi di sekitar sini. Nah, kelihatan guys. Ya, ini sih kayaknya sawah yang bersusun, tapi viewnya cukup lumayan bagus juga guys. Kita akan lihat. Wow. Ya, seolah-olah dulu guys ya. Padahal tadi jalan naik motor, sekarang kayak jalan kaki ya. Senangnya hatiku turun panas dalam, karena memang di sini dingin ya. Ya, itu kira-kira guys makna dari lompatan itu tadi. Ya, begitu deh. Oke, kita saksikan guys ya, di sekitar kita betul-betul view-nya bagus untuk merenung. Merenung apa ini? Merenung nasib atau merenung jodoh ya, terserah teman-teman mau renung apa, bisa aja, semua di Toraja bisa ya. Ya, jadi view-nya sangat bagus, sangat mantap untuk teman-teman kunjungi negeri di atas awan. Ya. Jadi suasana di negeri di atas awan ini betul-betul memberikan view. Ini si motor yang selalu berjasa mengantar kita ke sana kemari guys ya. Iya. Nah, ini di bawah ini ada rumah. Di ini ada sawah, di tengahnya ada yang bundar. Apa itu guys kira-kira? Kalau ada yang tahu silahkan komen ya di bawah. Ya guys, kita lihat memang Toraja ini suasana dingin ya, dengan melihat cuaca seperti ini. Tapi sebenarnya Toraja itu tidak terlalu dingin ya, mungkin masih kalah dinginnya dengan daerah Malino ya, yang ada di Goa sana. Oke, kita lanjut guys menuju daerah Pongtorra. Iya, awan menyelimuti menunjukkan bahwa Toraja itu penuh dengan kesejukan. Ya, walaupun kadang juga dingin guys ya. Ya, kita jalan dan kita jalan. Iya, ada bapak yang lagi jalan kaki. Kira-kira mau kemana? Kita tanya dulu. Kalau dia mau numpang, kita angkut saja supaya
bisa lebih cepat tibanya. Kesian kan guys. Ya, tapi walaupun di kampung itu jalan kaki adalah hal yang biasa, tentu lebih menyehatkan. Tapi ternyata Bapak betul bisa mau untuk menerima tumpangan kita. Jadi oke, kita angkut guys ya untuk tiba di tempat, karena sebenarnya Bapak bilang bahwa sebentar aja di atas sudah tiba, karena memang beliau akan menuju gereja. Ya, para jurnalis, perjalanan terus naik dan naik ya, tanjakan dan tetap diselimuti oleh awan. Oh ya Bapak, Ibu, teman-teman semua, para jurnalis, tadi Bapak yang kita naik motor, kita kasih berhenti di sini karena beliau memang tujuannya ke sini ya. Jadi setelah itu kita akan lanjut guys ya, view-nya makin menantang. Jadi nanti kapan-kapan juga kita spill bagaimana kondisi di tengah jalan ada si Dogi. Ya, di sini hati-hati ya guys ya. Karena biasanya Dogi tidak tahu aturan, langsung nyebrang jalan karena mungkin nggak pernah dikasih tahu ada tuh motor biasa lewat. Tapi oke lah guys, itu tidak akan menghalangi semangat kita untuk terus naik dan naik menuju salah satu puncak tertinggi Lolai, yaitu di dekat Pongtora, termasuk salah satu rumah modern Batara White House. Ya, Batara White House guys ya. Jadi mungkin putih-putih lah, white itu kan putih dalam bahasa Indonesia. Ya, orang sudah menggunakan istilah-istilah luar ya untuk ini, termasuk penginapan di Toraja guys ya, mungkin supaya keren atau gimana, padahal masih bisa juga menggunakan istilah-istilah lokal ya. Oke, kita ini jalan sudah agak mendatar guys ya, tapi sekali-kali tetap mendaki, jadi tetap butuh kehati-hatian. Jadi awan yang menyelimuti merupakan sebuah keunikan, anugerah yang tetap disyukuri apapun keadaannya, bahwa semua yang diciptakan Tuhan begitu indah dan akan selalu memberikan damai sejahtera bagi manusia jika tetap dijaga seperti itu. Ya, para jurnalis, tentu perjalanan ini akan selalu menyenangkan, karena seperti disampaikan bahwa Toraja itu selalu unik dengan segala tampilan dimanapun medannya. Jadi segala tempat di Toraja itu semuanya adalah tempat wisata, hanya memang ada spot-spot tertentu yang menjadi tujuan utama kunjungan karena ada fasilitas yang dibangun, terus ada hal-hal istimewa. Namun sepanjang perjalanan di Toraja itu sebenarnya semua adalah spot wisata. Jadi para jurnalis, kita ini sudah berada di Pongtora ya. Ini salah satu tempat untuk teman-teman bisa berkemah ya. Namun kita tidak singgah guys ya, karena tujuan kita adalah menuju Batara White House yang merupakan salah satu spot terbaru di atasnya negeri di atas awan. Ya, jadi teman-teman mungkin kita akan berburu sampai kita betul-betul sampai negeri di atas awan ini, karena awannya ini istilahnya masih dalam negeri di dalam awan ya guys ya. Jadi yang akan kita dapatkan nanti setelah beberapa meter dari Pongtora, yang merupakan salah satu spot yang bisa teman-teman kunjungi untuk berkemah dengan teman-teman atau apa. Tenda untuk berkemah itu ada siap di tempat, ada juga yang bisa teman-teman bawa sendiri, jadi bisa disewa dan bisa dibawa sendiri. Oke guys, tidak terasa kita sudah sampai di Batara White House ya. Jadi kita parkir di bawah aja, karena jurnal perjalanan ini lebih banyak sebenarnya di jalan, tapi sekali-kali kita singgah untuk tempat-tempat yang baru untuk spill bagi teman-teman yang mau berkunjung ke negeri di atas awan. Negeri akan menawarkan sejuta pesona dengan berbagai spot-spot yang unik untuk dikunjungi. Ya, ternyata di sini guys masih diselimuti oleh awan. Jalannya sudah beraspal, namun tentu tidak selebar di kota guys ya, jadi tetap hati-hati. Nah, inilah dia Batara White House. Ya, kita jalan kaki naik guys ya. Di sini ketika masuk ya tidak ada tiket guys. Ya, saya lapor dulu bahwa kita mau ini ya. Setelah diizinkan, kita akan lanjut langsung guys ya. Ya. Seperti pepatah mengatakan, sebelum masuk dalam rumah orang, pasti kita akan menyampaikan dulu, terus hingga karena tentu
Melihat kendaraan yang ada di Batara White House sekarang, kayaknya penginapannya lagi penuh dan memang informasinya semua kamarnya penuh guys. Ya, bocil dengan semangat langsung berlari. Ya, inilah dia Batara White House. Ya, ini adalah sebuah tempat wisata yang menawarkan berbagai metode yang teman-teman bisa pilih, seperti menginap dalam tempat yang disediakan, kamar-kamar, termasuk bangunan-bangunan yang secara tradisional atau menyewa tenda yang ada di Batara White House. Jadi semuanya ada guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi dengan ini seolah-olah ya. Aku duluan, bocil lagi yang ambil video guys. Ya. Di belakang saya tertulis Indonesia. I love Indonesian guys. Nah. Oke, kita sampai di atas, kelihatanlah sudah. Ternyata di sini ada juga parkiran guys ya. Banyak mobil pengunjung. Tadi di bawah juga ada, di sini juga ada. Ya, di sini viewnya tergantung kita datang pada saat kapan guys ya. Kalau musim kemarau mungkin tidak ada awannya seperti ini guys ya. Tapi karena ini habis musim peralihan antara musim hujan dengan musim kemarau, sehingga ini masih dalam awan guys. Dari negeri atas awan tadi tetap masih dalam awan, dan kita sudah sampai di salah satu puncak yang lebih tinggi dari Lolai. Ternyata memang masih awan menyelimuti. Padahal kalau ini tidak berawan guys, viewnya luar biasa. Jadi mungkin suatu waktu kita akan review lagi pada saat cuaca cerah bagaimana sih di sekitar Batara White House ini guys. Maka teman-teman akan melihat sebuah ciptaan Tuhan yang luar biasa indah yang harus kita nikmati dan syukuri. Ya, di sini guys kelihatan adalah tempat bisa untuk berkemah ya. Ya, ini ada spot-spot yang tembok ini bisa mendirikan kemah. Nah, termasuk ini di samping masih ada pengunjung yang menggunakan tenda ya. Nah, ini kita sampai di ujung untuk melihat apa sih di sini guys. Viewnya sangat luar biasa, ini kayak bukit guys. Di sekitarnya viewnya tidak kelihatan karena awan. Ya, si bocil bereaksi lagi ya. Tidak mau ketinggalan juga nih. Nah, ini orang ternyata sudah ini ya beres-beres, sudah siap-siap pulang guys. Ya. Jadi spotnya di sini sudah siap untuk tempati tenda, ada dicor ya atau dikeraskan supaya ketika hujan tidak masuk dalam tenda. Jadi memang sudah sangat representatif untuk berkemah guys. Nah, ini kita lihat ibu-ibu lagi memasak nih. Ya, pandangan kita hanya mungkin sampai kurang dari 100 meter ya guys, sehingga view yang ada di sekitar ini tidak bisa kita lihat, hanya melihat awan yang begitu mempesona. Ya, inilah suasana Batara White House, dan saat ini mungkin saya tidak bisa review isi dari dalam, termasuk bagaimana ruangan atau kamar, karena menurut informasi semuanya full hari ini, karena ini adalah hari Minggu guys ya. Nah, ini kita lihat ternyata memang orang lagi banyak yang berkemah juga guys ya. Nah, kita akan review bagaimana ini terkait dengan suasana di Batara White House ya. Loh, kenapa dikatakan White House ya? Karena saya lihat guys, mungkin ini catnya memang putih di rumah walaupun atapnya sini. Ya, seperti itu kelihatannya guys ya. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi ya mungkin juga maksud lain kenapa dikatakan White House ya. Rumah putih ya. Oke. Ya, para jurnalis. Nah, ini kita lihat seperti ini bangunannya. Ini modern ya guys ya. Ya, karena di Toraja itu jenis penginapan itu macam-macam guys. Ada yang tetap menggunakan gaya tradisional, ada juga yang seperti Batara House ini sudah agak kelihatan bangunan modern. Nah, kalau teman-teman yang betul-betul mau merasakan bagaimana menginap seperti di Tongkonan atau Lumbung, kalau daerah dekat sini ada seperti tadi di Lempe ada, di Tok Tombi juga ada, di beberapa tempat yang lain ada. Yang dekat di sini di posisi sekarang ini adanya di Pomelo Pindan. Ya, itu teman-teman bisa menyewa Tongkonan atau menyewa Lumbung ya. Jadi seperti itu guys. Ya, ini viewnya nggak bisa kita lihat semuanya karena memang tetap awan ya guys ya. Ya. Jadi
suasana di sini sangat sejuk, nyaman. Ya, ini sudah mulai kelihatan dari jauh guys. Seandainya awan sudah ini, pasti sudah bisa kita lihat bagaimana pemandangan di sekitar Batara White House. Oke, kita lanjut ke arah timur ya untuk spill, karena tadi kita mengarah ke arah selatan dengan barat. Jadi sekarang kita akan menuju ke timur untuk melihat bagaimana di sana di arah timur ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini adalah mobil pengunjung yang mungkin sudah siap-siap untuk balik ya setelah bermalam di Batara White House. Nah, teman-teman, beginilah kondisi di sana. Yang tadi tempat berkemah sekarang. Nah, ini ada juga bangunan yang seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa menyewa seperti ini satu bangunan. Dan menurut informasi dari ini tadi ya, petugasnya, bahwa ini harganya 750.000 semalam. Jadi teman-teman bisa memilih ini untuk menggunakan. Jadi di sini banyak pengunjung guys ya. Ya, di sana juga ternyata ada spot-spot untuk berkemah. Jadi teman-teman, ya, dan saya bisa memberikan informasi bahwa menurut informasi untuk tenda di sini, kalau bawa sendiri sisa bayar 100.000. Kalau sewa tenda yang ada di Batara White House, maka teman-teman harus mengeluarkan budget sekitar 350.000 rupiah. Oke guys, kita menuju anjungannya, salah satu anjungan yang ada di Batara White House. Kita lihat parkiran para pengunjung, dan inilah dia view dari Batara White House. Oke guys, inilah view dari Batara White House dari anjungan. Jadi viewnya sangat mantap guys. Walaupun ramai tapi tetap ketenangan terasa ya. Kita melihat bagaimana Batara White House di sekitarnya ya. Tetap berawan, padahal seandainya ini cerah guys, teman-teman bisa menyaksikan di Pomadatu ke arah utara. Di sebelah barat ada tebing. Di sebelah selatan ada lembah. Di sebelah timur ada matahari terbit ya kalau pagi hari. Jadi itulah guys suasana di Batara White House, dan suasana hari ini ya, ini masih berawan. Oke lah guys, karena kapan-kapan kita akan spill lagi ketika suasana cerah. Nah, di sekitar kita lihat para pengunjung yang menggunakan tenda juga masih bercengkrama, bahkan ada yang sementara membongkar tendanya, siap-siap untuk balik kembali ke kampung halaman masing-masing. Oh, ada ya halaman kampung. Oke guys. Ya, bersama King Kopi Toraja dari Batara White House ya. Kita berada dalam awan guys. Ya, ini Batara White House lebih tinggi dari letaknya dari Lolai. Tapi memang saat ini cuaca lagi cuaca lagi berawan ya, jadi kita dalam awan ya. Sini kok lagi ulang ya. Halo guys, bersama dengan King Adiarto, kita berada di Batara White House ya. Ini berada dalam awan guys, sebenarnya ini negeri di atas awan, tapi kondisinya sekarang berada di dalam awan. Oke guys, kita buka kacamata dulu guys ya. Luar biasa. Iya, Journey Wisata King Kopi Toraja. Jangan lupa ikuti di YouTube kami, yaitu Journey Wisata. Oke guys, thank you, good job. Ya guys, kita akan menuju ke arah selatan ya. Kita lihat apa yang ada di sana guys. Nah, di sini guys, tempat yang bundar ini bisa untuk api unggunnya. Misalnya malam-malam karena Toraja dingin, bisa bikin api di sini. Jadi memang manajemen dari Batara White House sudah menyediakan tempat bagi para pengunjung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ini terbaca, perhatian jangan terlalu ke pinggir ya, karena di sini tebing guys ya. Iya, di sana kita lihat tempat untuk memasang tenda bagi yang mau berkemah ya. Nah itu guys, jadi banyak pilihan di Batara White House ya. Saya kira bisa dimanfaatkan.
Nah, ini di belakang dari Batara White House. Ya, belakang dari bangunannya ya, dapat kita lihat. Ya, saya kira seperti itu guys ya, kondisi di Batara White House. Setelah ini kita akan lanjut ke perjalanan menuju di Pomadatu. Ya, salah satu spot wisata, bisa dikatakan spot wisata religi yang itu guys ya. Yang di sana ada patung Yesus. Ya, mini ya. Tidak sebesar di Boracay. Jadi kita lanjutkan perjalanan lagi menuju di Pomadatu. Ini jaraknya sekitar mungkin lebih dari 500 meter dari Batara White House. Yang kelihatan di depan guys ini adalah kantor camat Kepala Pitu. Kepala Pitu lagi guys ya, Pitu kepalanya. Ya, jadi mungkin ada makna dari kata-kata itu. Jadi dari Batara White House kita akan menuju ke arah utara. Ya, dari arah utara ini kita akan menuju ke di Pomadatu. Dari di Pomadatu guys. Nah, ini kalau kita belok di sini kita akan menuju ke salah satu lokasi perkebunan kopi tadi ya. Nah, kita lanjut menuju arah utara, menuju di Pomadatu. Yang pertama kita dapat adalah di Pomadatu. Nanti kita lihat dan spill apa yang ada di Pomadatu. Nah, ini guys, kita lurus ke atas karena kalau kita belok kiri kita akan menuju di Pomelo Pindan. Sekarang kita naik dulu di Pomadatu. Dari jauh sudah kelihatan walaupun ada awan, terlihat patung Yesus memberkati yang mini ya. Kalau yang di Boracay itu yang lebih besar guys. Kalau di sini yang mini. Ya, kita lihat di sini tidak terlalu banyak pengunjungnya ya guys, karena biasanya untuk religi. Nah, kita parkir motor dulu, kita lihat, kita menuju loketnya ya untuk bertanya bagaimana, apakah diberi akses untuk explore atau gimana ya guys. Karena dimanapun kita pergi pasti pertama kita harus menutup pintu. Jadi kita tunggu dulu guys ya. Ya, di sini sudah disambut dengan relief yang ada di tembok ya guys. Kita akan spill guys, kira-kira di Pomadatu ini ada apa saja semua. Ya, sudah hadir adik kecil ya, kita bertanya bagaimana. Ini ya, oke. Diberikan informasi bahwa harus bayar tiket. Ya, tiketnya murah guys, 10.000 aja ya. Ya, jadi kita bayar dulu guys ya sebelum kita ini. Jadi terima kasih deh untuk segala informasinya. Sekarang kita lanjut ambil video dan gambarnya supaya bisa menjadi informasi bagi para jurnalis yang berkunjung ke sekitaran daerah Batara White House. Bisa juga mengunjungi di Pomadatu ya. Oke, kita akan menuju tangga karena ini berbentuk ini ya, seperti bangunan, di atasnya ada patung ya guys. Ya, di sini ada patung. Jadi ini adalah gambaran guys ya. Bukan berarti patungnya yang disembah, bukan. Itu maknanya mengingatkan. Nah, ini di atas ya guys ya. Ya, jadi kelihatan guys. Ya, di Toraja ini memang mayoritas, terutama daerah di sini adalah mayoritas menganut agama Nasrani. Ya. Sebelum agama Nasrani masuk di Toraja guys, ada namanya Alut Todolo ya, kepercayaan animisme itu yang dianut juga oleh nenek moyang sebelum masuknya agama Nasrani ya. Jadi kita spill sekitarnya guys. Setelah itu kita akan menuju tangga, karena kita akan menuju puncak. Apa sih yang bisa dilihat dari puncak menara yang ada patungnya? Tapi guys, mungkin karena suasananya berawan, mungkin hari ini tidak akan maksimal view yang bisa kita berikan karena memang terhalang oleh awan yang masih menyelimuti kondisi saat ini. Ya, ini bocilnya sudah siap bereaksi untuk naik ke atas. Ya, pelan-pelan ya, hati-hati. Ya, jadi tetap di bawah pengawasan bocil. Ya, kita memang harus
memberikan support agar anak-anak tetap mempunyai keberanian dalam melakukan segala sesuatu ya. Jadi kita tidak boleh melarang selama itu dia mampu lakukan dan di bawah pengawasan orang tua. Ya, dari sekitar di sini guys kelihatan betul-betul bahwa suasana di Poma Datu ini masih juga diselimuti oleh kabut ya. Jadi sebenarnya ini adalah kabut, bukan awan ya, mungkin bahasanya seperti itu guys. Jadi mohon maaf kepada para jurnalis, kali ini kita tidak bisa maksimal. Nah, seandainya suasana cerah kita akan melihat di Pomelo Pindan ini ada yang terbayang sedikit ya, walaupun tidak telat. Disitulah terletak di Pomelo Pindan ya guys. Ya, walaupun berawan guys, seandainya cerah kita akan melihat pemandangan sepanjang ini. Ini walaupun awannya sudah mulai berkurang. Ya, seolah-olah ini kita berada di atap lumbung ya guys. Ya, karena ini memang berada di menara. Di menara ini ada patung. Ya. Oke guys, kita saksikan lagi di sekitarnya. Kita akan review dari bawah ya. Sebentar lagi juga kita turun untuk mereview dari bawah ya, terkait dengan sekitarnya di Poma Datu ini. Ya oke guys, kita turun lagi, kita kembali ke bawah dan kita akan review bagaimana suasana di nanti di Poma Datu ini di sekitarnya ya. Nah, ini kita sudah dibawa guys, dibawa untuk mereview bagaimana di Poma Datu di sekitarnya. Ya, inilah dia di Poma Datu. Doma Datu. Sorry guys, tadi saya bicara di Poma Datu ya, ternyata Doma Datu. Ya, kita sudah salah sebut ini. Bocil lagi berlari. Doma Datu artinya itu artinya di atas, Madatu itu artinya tertinggi, bisa takhta atau apa ya. Mungkin kalau saya salah bisa dibetulkan atau diluruskan ya guys. Poma Datu itu paling tertinggi lah. Datu. Istilahnya sama dengan datu atau raja ya, seperti itu ya. Jadi sekarang ini awannya sudah mulai ini guys ya, mulai cerah-cerah sekitarnya ya. Ini guys, nah viewnya mulai cantik guys, dengan hutan pinus memberikan warna tersendiri bagi pemandangan di Doma Datu ya, di Doma Datu. Jadi saya mohon maaf tadi salah sebut, di Poma Datu ternyata Doma Datu ya. Kalau di Poma Datu itu artinya jadi datu, artinya didatukan, artinya seperti itu mungkin ya. Jadi guys, bisa komen untuk meluruskan supaya ini semakin baik ya nantinya ya teman-teman. Ini kita masih berada di Poma Datu.
Ya guys, ini view yang luar biasa Doma Datu. Ya, Doma Datu ya. Iya. Ini Doma Datu. Viewnya dalam awan. Masih banyak awan guys ya. Kita tunggu-tunggu, kita lihat bagaimana view ketika awan sudah mulai berkurang. Nah, ini guys, awannya sudah mulai berkurang ya, karena ini sudah hampir jam 9 pagi ya. Ya, jadi sudah mulai naik ya. Nah, inilah pegunungan ke sana guys. Nah, di sana ada pegunungan. Ya, ini kita review sebelum kita balik kembali ya. Sebelum kita kembali melanjutkan journey hari ini guys. Ya, oke guys, saya kira begitulah dari Doma Datu. Terima kasih untuk journey kali ini para journeys, menjadi referensi jika para journeys berkunjung ke daerah Doma Datu. Sekarang kita balik kembali guys. Terima kasih, sehat selalu dan tetap kompak dalam memberikan informasi-informasi yang bisa membuat kita semakin memberikan inspirasi, hal-hal yang positif yang kita bagikan. Terima kasih, sampai jumpa pada journey berikutnya. Terima kasih.